Selamat pagi kepada Bu Lintang SEMSI FSI AK selaku dosen pengaku KWU setelah UTS. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan PKMK kami yang berjudul Bukasa, yaitu pemanfaatan buku bekas berkualitas sebagai penunjang perkuliahan khususnya bagi mahasiswa baru. Kelompok kami beranggotakan Cecilia Paradigma sebagai ketua kelompok, Christopher Baswara Saputro, Isa Damayanti, dan Revalena Indah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perencanaan produk kami. Bisnis jual beli buku bekas adalah kegiatan membeli dan menjual buku yang telah digunakan sebelumnya. Jasa jual beli buku bekas adalah layanan yang menawarkan pembelian dan penjualan buku-buku yang sudah tidak digunakan atau dicari oleh para pecinta buku. Jasa jual beli buku bekas bisa dilakukan secara online maupun offline, tergantung pada pilihan dan kenyamanan masing-masing pelanggan. Bisa di next slide. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang gambaran umum produk. Gambaran umum produk kami yaitu buku-buku bekas yang mencakup buku penunjang mata kuliah program studi akuntansi. Demi menjaga kualitas buku, penting untuk menjaga buku dalam kondisi baik, termasuk pemeriksaan halaman-halaman buku, melacak edisi, dan membersihkan atau memperbaiki buku yang memerlukan perawatan. Buku bekas umumnya ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan buku baru, sehingga harga adalah faktor teknis yang penting. Sumber stok buku dapat melibatkan berbagai aspek, seperti kerjasama dengan komunitas lokal, menerima donasi buku, pembelian dari individu, atau menghadiri lelang buku. Dalam penjualan buku bekas, kami memanfaatkan teknologi dengan menggunakan situs web atau platform e-commerce untuk mempermudah pelanggan melihat stok dan melakukan pembelian secara online. Next slide. Dan yang terakhir, saya akan menjabarkan tentang peluang pasar. Potensi dari usaha kami sendiri bisa dibilang rendah karena banyaknya pesaing-pesaing di luar sana seperti yang ada di e-commerce, dan juga yang terkenal di Surabaya adalah toko buku bekas di Jalan Semarang yang sudah populer di kalangan masyarakat Surabaya maupun mahasiswa UNESA sendiri. Tetapi, Bukasa memberikan kemudahan bagi para mahasiswa UNESA untuk bisa membeli buku bekas original yang murah, cepat, dan juga terpercaya. Sehingga para mahasiswa UNESA yang tinggal di kos pun tidak perlu kesusahan untuk beban ongkos kirim jika mereka membeli melalui e-commerce, dan kesusahan untuk pergi ke Jalan Semarang yang bisa dibilang lumayan jauh dari UNESA sendiri. Next slide. Baik, yang selanjutnya mengenai analisis SWOT. Next. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bukasa memiliki kualitas yang terjamin daripada buku bajakan karena terjamin originalitasnya. Kemudian memiliki harga yang terjangkau. Kemudian weakness atau kelemahan. Kecenderungan pembeli membeli buku bajakan, lalu persediaan yang terbatas. Next. Kemudian ada pula opportunities atau kesempatan. Yang pertama itu peningkatan kesadaran literasi, yang kedua ekspansi online dan e-commerce. Adapun threat atau ancamannya sendiri, yaitu persaingan yang intensif, perubahan kebutuhan konsumen, platform online dan e-commerce, kondisi ekonomi yang tidak stabil, peraturan dan pajak, keterbatasan stok buku yang berkualitas. Next. Baik, di sini saya akan membahas mengenai cash flow Bukasa. Next. Pada proyeksi cash flow ini, perhitungan ini dilakukan selama 2 tahun dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebanyak 5% setiap bulannya. Contohnya yaitu seperti kas awal sudah meningkat 5%, sehingga pada bulan pertama hingga bulan ke-6 harganya menjadi 6.825.000, kemudian di bulan ke-6 hingga ke-12 menjadi 7.166.250. Pada pendapatan penjualan, pada bulan pertama hingga bulan ke-6 sebesar 9.750.000, pada bulan ke-6 hingga ke-12 sebesar 10.237.500. Next. Yang kedua adalah analisis ekonomi usaha dari Bukasa sendiri, yaitu next. Analisis berikut merupakan analisis keuangan menggunakan perhitungan kapasitas produksi sebanyak 500 pieces selama 4 bulan. Bisa dilihat bahwa biaya tetap yang kita gunakan, biaya sewa gedung ada di kategori 2 juta, perlengkapan dibutuhkan hanya 1.500.000, perjalanan lokalnya 1 juta, lain-lainnya 1 juta. Biaya variabel yaitu biaya bahan habis pakai sebesar 1 juta, dan total modal awalnya sebesar 6.500.000. Next. Harga jualnya ada di perhitungannya yaitu total biaya ditambah 50% laba dikali total biaya dibagi kapasitas produksi. Sama dengan 6.500.000 ditambah 50% dikali 6.500.000 dibagi 500. Sama dengan 19.500 per pieces untuk harga jualnya. Kedua, ada harga pokok penjualan atau HPP dengan cara biaya variabel dibagi kapasitas produksi. Sama dengan 1 juta dibagi 500 sama dengan 2.000 per pieces. Itu untuk HPP-nya. Yang ketiga ada omset, yaitu harga jual dikali kapasitas produksi, sama dengan 19.500 dikali 500, sehingga menghasilkan omset sebesar 9.750.000. Untuk laba bersihnya sendiri, yaitu dengan cara omset dikurangi biaya variabel, sama dengan 9.750.000 dikurangi 1 juta, sama dengan 8.750.000 untuk laba bersih. Yang selanjutnya ada break-even point produksi, yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi HPP, sama dengan 5.500.000 dibagi 19.500 dikurangi 2.000,
sama dengan 314 pieces. Next. Kemudian ada proses produksi dan pengemasan. Berikut ini adalah beberapa proses umum yang sering terjadi di bisnis ini. Yang pertama ada akuisisi buku. Buku didapatkan melalui pembelian dari individu seperti kakak tingkat atau orang-orang yang sudah lulus, toko-toko buku bekas, lelang, donasi, atau sumber lainnya. Yang kedua ada pemeriksaan dan penilaian. Di sini buku-buku yang sudah dibeli tadi dicek dan menilai bagaimana kondisinya dan untuk menentukan harga yang didasarkan oleh kondisi buku, popularitas, dan nilai pasar. Kemudian evaluasi dan peninjauan, selalu meninjau bisnis dan mengidentifikasi peluang perbaikan dan melakukan penyesuaian secara kebutuhan. Kemudian ada labelisasi produk, kemudian ada informasi tambahan dalam label yang mencakup tentang informasi buku tersebut. Kemudian di dalam boxnya akan ditambahkan apa yang tercantum dalam produk tersebut seperti sinopsis dan lain-lain. Kemudian final check yaitu alamat serta kondisi buku yang ada di dalam buku tersebut. Untuk pemasarannya sendiri, Bukasa akan aktif mengunggah promosi produk dan menyelenggarakan event khusus dengan diskon dan bonus untuk menarik perhatian pelanggan. Diperkenalkan juga sistem referral, yang dimana pelanggan yang merekomendasikan toko kepada teman atau rekan mereka dapat memperoleh bonus berupa diskon atau merchandise. Nah, masuk ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Next. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah Bukasa adalah bisnis jual beli buku bekas orisinal yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, buku-buku yang akan dijual dibeli dari kakak tingkat, bahkan alumni yang memang sudah tidak membutuhkan buku tersebut, untuk akhirnya kami jual kembali sebagai buku bekas layak pakai. Angsa usaha Bukasa sendiri difokuskan untuk mahasiswa baru UNESA yang memerlukan buku penunjang perkuliahan. Usaha ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dengan adanya layanan antar ke rumah dengan ongkir yang murah. Next. Sekian dari presentasi dari PKMK kelompok kami. Sekiranya ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.